Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Ike ingin menjelaskan kembali mengenai penyelesaian soal yang ada di papan ini. Jika mau menyelesaikan soal ini, kita harus menguraikan dulu setiap gaya yang terjadi pada gambar ini, yaitu di sini ada W1, kemudian ada W2, kemudian ada tension force yang pertama, ada tension force yang kedua. Dikarenakan M1-nya ini lebih besar dibandingkan M2, maka arah rotationnya ke sini. So, apabila kita tinjau satu-satu setiap setiap benda, misalnya kita tinjau dulu yang benda pertama. Nah, kita akan menggunakan dulu hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan ma. Maka di M1 itu akan berlaku W1 dikurangi tension force yang pertama dikali dengan sama dengan M1 dikali A. Maka W1 dikurangi M1A itu akan sama dengan T1. Lalu untuk yang M2-nya kita sama masuk ke dalam hukum Newton yang kedua. Karena arah geraknya ke sini, maka yang positif adalah T2 atau tension force yang kedua. Sementara W2-nya adalah negatif. Begitu. Nah, untuk percepatan objek itu adalah sama, yaitu sama-sama A. Nah, kalau misalnya kita mau mencari T2, itu akan sama dengan M2A ditambah dengan W2. Atau kalau kita sederhanakan ya, ini akan menjadi yang ini adalah M1G dikurangi M1A sama dengan T1. Yang ini adalah M2G ditambah dengan M2A maksudnya. Dikali dengan, ditambah dengan M2G. Habis itu kita masuk ke hukum torque. Apa itu hukum torque? Sigma tau itu akan sama dengan I momen inersia dikali dengan percepatan angularnya. Kita tahu bahwa torsi di sini ada dua, yaitu eh, R dikali T1 dan R dikali dengan T2. Nah, untuk menentukannya apakah yang positif itu siapa, yang kedua itu siapa, yang negatif itu siapa, maksudnya kita harus cek siapa sebenarnya yang membuat benda ini, benda ini akan berputar. Nah, dikarenakan M1 ini lebih besar dari M2, maka dari itu untuk tension force yang pertama juga lebih besar dari tension force yang kedua. Maka dari itu kita akan menuliskannya T1 dikali dengan R itu dikurangi dengan T2 dikali dengan R. Kemudian momen inersia untuk katrol pejal atau silinder solid cylinder yaitu adalah setengah MK. MK ini adalah mass of pulley atau katrol dikali dengan R square. Kita tahu bahwa percepatan angular itu dia merupakan A, percepatan objek dibagi dengan radiusnya. Kita substitusi ya, berarti A dibagi dengan R. Ini ada R kuadrat, ada R, kita coret jadi tinggal satu R ya. Di kanan dan kiri R-nya kita keluarkan, ini akan menjadi T1 dikurangi T2. Maka ini akan sama dengan setengah MK dikali sisanya tadi R dan A. Begitu. Di kanan kiri ada R, kita hapus ya, kita coret. Maka sisanya adalah T1 dikurangi T2 sama dengan setengah MK kali A. Maka untuk mencari A-nya, kita substitusi persamaan yang tadi kita dapat di persamaan 1 dan persamaan 2.
Yaitu untuk T1-nya adalah M1G dikurangi M1A. Kemudian T2-nya adalah minus M2A ditambah dengan M2G. Maka akan sama dengan setengah M puli dikali dengan acceleration-nya. Kita tinggal masukkan seluruh data yang ada. M1-nya adalah 10 kilogram dikali 10 berarti langsung aja jadi 100. Min M1 berarti 10A. Minus kali positif minus M2A. M2 itu 5 jadi 5. Minus kali positif M2 berarti minus M2-nya adalah 5. 5 kali G ya 10 jadi 50. Ini akan sama dengan setengah mass of pulley atau katrolnya adalah 10 kilo. Kita masukkan lalu dikali dengan acceleration-nya. Maka kalau kita selesaikan, yang sama termnya kita gabung yaitu 100 sama 50 minus dia memiliki satu term atau satu suku. Jadi kita selesaikan 100 dikurangi 50 adalah 50. Lalu minus 10 dikurangi minus 5 itu akan menjadi minus 15. Kita simpan di situ minus 15. Yang ini setengah kali 10 adalah 5A. Maka nilai A-nya adalah 50 sama dengan 5A ditambah dengan 15A sama dengan 50 sama dengan 20A. Maka A adalah 2,5 meter per second kuadrat. A-nya sudah didapat, maka untuk mencari T1 sama T2-nya, kita tinggal substitusikan nilai A ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Yuk, kita substitusikan. Yaitu M1-nya tadi 10 kali 10 G-nya jadi 100 min 10 kali A-nya tadi 2,5. Nah, ini adalah T1. Berarti artinya 100 dikurangi dengan 25. Yaitu T1-nya adalah 75 Newton. Kemudian berikutnya, untuk T2-nya kita juga sama mensubstitusikan seluruh besaran yang ada. M2 adalah 5, H-nya adalah 2,5, ditambah dengan M2-nya adalah 5, kali G 10 jadi 50. So, nilainya ini 12,5 ditambah dengan 50, yaitu jawabannya 62,5 Newton. So, jawabannya adalah Charlie. Jelas ya? Sekian video ini. See you next meeting, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.